Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Untuk hari ini jangan lupa ya, nanti jam setengah 8 malam kita akan keluar data penting. Sorry, ini kemarin ya. Hari ini kayaknya setengah 8 juga. Hari ini, yes, setengah 8 juga akan keluar data durable goods orders. Jadi buat lu yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam setengah 8 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai belum kena target TP ya. Oke, itu untuk remindernya. Selanjutnya posisi BTC sih sekarang ya ada koreksi sih ya, ada koreksi tetapi ya nggak terlalu banyak juga dan sepertinya sih masih sama ya. Dia masih mencoba untuk ke 68.200-an. Kita lihat ya, kita lihat apakah Bitcoin bisa reclaim nggak nih dalam waktu dekat begitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasan komen yang pertama dari Almumin ya. Bang, menurut lu pribadi BTC buruan sekarang gimana ya? Bang, menurut lu pribadi BTC buruan sekarang BTC nyampe berapa ribu dolar? Oke, jadi kayaknya mungkin satu cycle ini sampai berapa gitu ya? Ya, kalau gue sih nggak mau tebak-tebakan begitu. Kalau gue TP kan berdasarkan dia overbought atau enggak begitu. Jadi ya nanti kita lihat tinggal di Bollinger Band. Bollinger Band-nya weekly close di atas dari di atas dari upper band, ya udah kita TP. TP-nya berapa persen nanti kita bahas gitu. Nah, jadi ya kalau gua sih sekali lagi ya, gua channel data fakta dan statistik. Jadi ya gua nggak mau bikin kayak wah akan 300.000, 400.000, 500.000 tebak-tebakan seperti itu. Ya sulit lah begitu. Ya jadi sekali lagi kalau gua sih akan TP berkala. Jadi masuk ke market berkala dengan DCA. Keluarnya pun berkala juga gitu ya. Oke. Next. Wah, banyak spam nih ya. Oke, tunggu bentar ya. Wah, spamnya banyak banget. Oke, selanjutnya dari Max Lows ya. Bang Toshi, spot posisi spot kayaknya ya. Posisi spot aku di minus 50%, udah 1 bulan terus nyicil sampai sekarang minus 25%. Sayangnya nggak ada BTC sama sekali, semuanya di altcoins. Semuanya ada sekitar 30 altcoins. Waduh, banyak banget ya. Pusing ini nutupin minus. Iya, jujurnya gue juga ke 30 bakal pusing ya. Dan gue pakai tim pun 30 menurut gue kebanyakan ya. Kalau semua tabungan terus-terusan dipakai nutup, aku khawatir nggak tenang bang. Solusinya gimana bang? Mending terus nutup posisi yang minus atau buka posisi di BTC? Ya kalau sampai sekarang masih belum ada BTC ya berarti bahaya ya, kan gue udah bilang berkali-kali. Fondasi dari portofolio yang sehat adalah BTC yang mayoritas, terutama di awal bull market begitu. Maka dari itu ya kalau bisa sih ya PR-nya adalah yang pertama, lu dari 30 harus kecilin signifikan ya. Lu harus filter project-project atau altcoins yang project-project itu nggak jelas begitu, yang cuma oh gue beli gara-gara si A, gara-gara si B, nah itu hapus ya, itu bukan hapus ya, cut loss begitu ya. Yang secara market cap terlalu kecil, yang nggak tahu utilitasnya apa, nah itu pertimbangkan untuk tutup ya. Nah, setelah dari itu, berarti kan lu altcoin sudah kebanyakan nih, ya. Nah, lu lebih fokus akumulasi di BTC untuk bangun fondasi lu. Lu jadi kayak kebalik nih sebenarnya ya. Lu udah bikin rumah, semuanya udah dulu beli, interiornya, ya sofa dan lain-lain, tapi fondasinya masih berantakan. Ya, jadi mau nggak mau ya harus dibongkar, harus bangun fondasi. Ya dengan cara beli BTC. Begitu, ya. Belinya gimana? Bisa DCA murni, boleh ya. Atau mau dengan TA juga bisa. Begitu, ya. Kalau TA ya tinggal nonton di CWT sesi 1 kalau untuk BTC ya. Next dari Skyline Sojourns. Bang, kalau TKO, ini untuk toko kripto kayaknya ya. Kalau toko kriptonya udah terlanjur daftar duluan, udah nggak bisa dapat 20% trading fee-nya ya bang. Hehehe. Kalau udah duluan nggak bisa sayangnya ya. Jadi ini memang ada event baru kerjasama antara TCI dengan toko kripto. Ya, jadi buat lu yang nggak tahu nih ya, kalau lu belum punya account di toko kripto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral di bawah ya untuk yang toko kripto. Karena dengan link itu, lu akan mendapatkan diskon 20% trading fee selamanya. Begitu. Jadi kalau misalkan nih, lu trade ya, lu fee misalkan anggap, misalkan lu gede banget ya, 100.000. Nah, lu ada cashback 20.000 gitu ya, dan itu seumur hidup. Begitu. Nah, kalau udah bikin ya nggak bisa. Mungkin kalau lu pakai pakai
ya bikin akun lagi yang baru ya, mungkin pakai nama siapa lah, Ortulo atau yang lain bisa gitu ya. Oke. Next. Wah ini jujur banyak banget. Hati-hati ya, ini banyak banget spam, dan spam seperti ini biasanya ujung-ujungnya scam. Jadi kalau udah kebayang lah ya, kalau vibe-nya seperti ini, terus like-nya nggak make sense, ada yang 100, 39, 50, nah itu kemungkinan besar scam. Jadi hati-hati ya, semakin banyak soalnya belakangan ini. Next, nah di sini dari Solikin Putra, DCA penting banget bang, tentunya uang dingin, turun koreksi biasa aja, nggak usah panik, fokus take profit nanti di all time high baru. Mantap, yes, DCA pakai uang dingin itu udah paling tentram ya. Next dari Lukman Hakim, wah Lukman Hakim, kok kayak nama artis ya, atau siapa tuh? Nggak tahu lah, namanya kayak sedikit ini ya, sedikit ring a bell ya. Ngakak banget kalau Kotoshi udah teriak-teriak, wah altcoin season. Ya, soalnya ya banyak yang begitu ya. Kayak berapa kali gue ngeliat ada di IG gitu ya. Wah, apakah altcoin season sudah kembali? Padahal cuma gara-gara Bitcoin dominance turun dikit. Setiap naik lagi diam, nanti turun lagi, wah altcoin season. Ujung-ujungnya sangkut kayak dari April Maret kemarin ya. Next dari murid Bang Toshi. Iya bang, udah bosen dengan sales altcoin season. Gua sangkut ETH, kemarin gua DCA tambah muatan, malah turun lagi, capek. Mendingan sekarang DCA invest BTC aja lah. Enaknya BTC nggak ada istilah-istilah sangkut-sangkut. Ya masih bisa aja sih sangkut bro, cuma lebih nggak kerasa. Karena altcoins tuh kalau sangkut, apalagi di ya mid cap sampai small cap, itu bisa 30-40 tuh dengan gampang begitu, makanya jadi nggak enak banget rasanya ya. Wait and see aja untuk altcoins. Ya bener juga bisa kayak gitu ya, misalkan lu triggernya pengen saat mulai terjadi QE, di mana mulai terjadi quantitative easing tuh berarti balance sheet mulai naik ya. Sekarang ya faktanya masih belum ya. Kita lihat kita bisa di sini ya, ini Bitcoin dominance. Kalau kita lihat balance sheet itu masih terus turun, jadi ya memang kurang liquidity begitu. Kalau mau nunggu wait and see, mungkin salah satu yang boleh dipertimbangkan adalah saat mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti di sini nih ya. Dari tadinya juga turun ya. Mulai ada peningkatan. Nah, di situ mulai ada perlawanan nih. Lu bisa lihat sendiri langsung ya. Mulai meningkat ada perlawanan. Nah, altcoin seasonnya makin mulai kelihatan nih. Nah, boom, mulai turun. Nah, tapi itu pun biasanya nggak langsung, ada prosesnya dulu. Kayak masa-masa pancaroba lah, ada dari misalkan musim hujan ke musim panas pasti ada ya masa-masa yang nggak jelas tuh, biasa pada sakit ya. Nah ini mirip-mirip, ada juga pancarobanya. Nah, udahnya nanti kalau udah full on liquidity banyak di market, ya seperti ini. Ya kapitulasi dari Bitcoin dominance. Begitu. Jadi tips untuk yang mau wait and see untuk altcoins, boleh pertimbangkan untuk tunggu saat si balance sheet-nya mulai naik begitu ya. Sekali lagi, ini kemarin ada yang nanya soalnya gimana cara ngeluarinnya, gampang banget. Lu tinggal klik sini, untuk balance sheet lu tinggal cari WALCL ya, cari di sini WALCL. Keluar langsung ya, langsung keluar di situ. Sekali lu klik akan keluar terus di sini ya. Ini yang recent symbols yang sudah kita klik begitu ya. Untuk interest rate tinggal US INTR begitu. Oke. Next, waduh turunnya jauh. Wah ini YouTube suka begini nih ya, nggak tahu kenapa, suka random. Ada yang kelewat nggak? Oke ya. Next dari Aryo Kusuma. Terima kasih TCI, dari awal masuk kripto dari 2021. Wah berarti ini penonton setia lama nih ya, dari 2021 itu soalnya awal banget gua bikin YouTube ya. Dengerin cara analisanya, tapi sampai sekarang emang belum mudeng cara baca candle dan TA. Akhirnya DCA aja dari awal, masukin nggak banyak-banyak, cuma 400-600 ribu per minggu. Tapi pas market merah, bisa sampai 1 jutaan masukinnya. Semakin merah, semakin seneng. Nggak berasa sekarang udah banyak banget dirupiahin. Sekali lagi makasih, you're welcome ya. Nah jadi ini pembuktian bahwa DCA murni itu profitable, gitu, bisa profitable. Nah tinggal kita konsisten nggak. Kalau konsisten ya lihat kayak Bro Aryo begitu. Bro Aryo nggak pakai TA ini kan? Iya nggak pakai TA, hajar aja gitu. Seminggu ya, per minggu masukin berapa, merah digedein. Itu boleh aja sih, itu boleh dipertimbangin ya. Tapi di BTC jangan yang di aneh-aneh. Bang, gue nyobain cara lu rug pull, ya siapa suruh nyobain di meme coins nggak jelas. Nah itu nggak bisa ya. DCA murni itu mutlak hanya boleh di BTC
Ethereum mungkin boleh lah, tapi gua sih lebih prefer kalau lu murni ya, DCA murni nggak pakai TA, nggak pakai fundamental, tutup mata sama sekali, mendingan BTC aja, gitu ya. Jadi sekali lagi nih, kemarin kan udah banyak yang ngomong ya, testimoni, oh secara TA mantep bang, ya udah DCA pakai DCWT mantep, ya nggak stres. Nah ini DCA murni, nah DCA murni nggak pakai TA, nggak pakai fundamental, bisa juga tuh profit, gitu. Jadi yang lebih berharga tuh kadang-kadang apa? Bukan masalah seberapa jelimet TA lu, seberapa jelimet fundamental lu. Enggak. Konsisten nggak? Kalau konsistennya profit ujung-ujungnya. Begitu. Mantap ya. Nah, kalau buat lo yang sudah DCA murni, apalagi dari 2022 ya, waktu awal banget di bawah tuh ya, coba boleh ya testimoni juga nih. Gimana nih dari perspektif para DCA murni nih ya, para DCAers apa ini sebutnya ya? Ya inilah yang DCA-nya murni gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan banyaknya yang pakai TA gitu. Next, dari Dani Andrianto. Kalau Trump menang BTC to the moon, kalau misal pun nanti kalah dan koreksi cukup dalam, sudah siapkan amunisi buat DCA dan Serok the Dip. DCAers, nah ini DCAers ya, can lose, bener ya. Orang-orang yang DCA itu tenang ya, dan ya siap. Mau turun, monggo, mau naik siap, kan udah dicicil. Gitu. That's the beauty. Kalau udah dicicil jadi nggak stres. Begitu. Kalau semua dihajar di satu posisi, ya lu kayak, waduh, ya gimana nih? Ya, oh lu tiap hari ngebukain chart terus. Tapi kalau lu dicicil santai. Oh, di sini udah dibahas nih sama Toshi. Oh, buy limit sini sini sini. Pasang tidur, ya. Nggak stres. Gitu. Next dari Aina88. Memang tidak bisa diragukan, Mak. Teori TCI bukan teori profit cepat, tapi profit pasti. Waduh, kok pasti nih ya. Yakin 99% karena 1%-nya tidak ada yang sempurna dan pasti. Benar ya, nggak ada yang sempurna dan pasti. Semuanya pakai statistik aja ya. Selama komitmen, TCI tidak goyah. Saya yakin akan banyak newbie yang terselamatkan. Bahkan saya pribadi, walaupun newbie, sudah bisa sedikit-sedikit kasih edukasi buat teman-teman di daerah saya. Wah, mantap ya. Tabur tuai ya. Ini benar-benar Bro Aina ini yang selalu ingat ini nih ya, salam tabur tuai. Happy banget gua ya. Jadi ingat ya, saat kita menabur hal baik, kita juga akan menuai hal baik. Nggak harus dari orang yang sama, tapi bisa dari tempat yang lain. Begitu ya, mantap. Selanjutnya apa nih? Walau ujung-ujungnya saya suruh subscribe TCI biar lebih jelas. Mantap, mantap ya. Sehat selalu buat Matoshi dan tim, sukses selalu buat kita semua dan salam tabur tuai. Amazing. Beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit aja ya. Sebelum kita masuk ke buy limit, tapi gue ingatkan sekali lagi, nanti malam 7:30 ya, 7:30 boleh pasang alarm. Itu akan mulai keluar data penting bintang 3. Ini ada possibility bisa terjadi volatility. Ya, kita sebagai investor yang harusnya mikir jaga resiko dulu, ini adalah suatu resiko. Maka dari itu, buat lo yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Untuk hari ini kita akan charting tone, Apex, dan Ondo ya. Sebelum kita mulai, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, ataupun bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Crypto. Siapa sih yang nggak tahu Toko Crypto? Ya, karena Toko Crypto ini adalah the biggest Indonesian cryptocurrency exchanger ya. Dan banyak yang nggak tahu nih, tapi ya, banyak yang nggak tahu untuk urusan di CMC-nya. Ternyata Toko Crypto itu ada di ranking ke-21. Wow, ya. Dan tentunya untuk keamanan dan legalitas juga sangat penting untuk toko kripto ya. Jadi mereka ini sudah diatur dan diawasi oleh Bapepti. Untuk perpajakan semua sudah beres. Nah, apa nih extra benefitnya kalau lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan ID referensi TKO Toshi, lu akan mendapatkan trading fee cashback sebesar 20%. Sekali lagi gue ulangi ya, akan mendapatkan 20% trading fee cashback seumur hidup. Bukan sebulan, 2 bulan, enggak. Seumur hidup. Lu sekali daftar pakai TKO Toshi seperti yang ditulis di sini ya, akan langsung dipotong 20% setiap kali lu melakukan trade ya. Dan selain di situ juga kita bisa mendapatkan komisi hingga 40%, bonus bulanan hingga jutaan rupiah, dan berbagai macam hal-hal lain.
Nah, buat lu nih ya, yang para newbies juga cocok banget ya. Misalkan lu ngerasa, aduh bang, gue DCA murni suka kelewat bang ya, lupa pasang alarm. Udah pakai toko kripto ya, ada langsung alat yang bisa langsung DCA secara rutin. Mau kapan? Harian bisa, mingguan bisa, 2 minggu sekali bisa. Mau lebih ekstrim, sejam sekali juga bisa. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak DCA. Setelah DCA lo bisa earning juga, jadi aset kripto yang sudah lo beli bisa juga menghasilkan yield lagi. Jadi buat lo yang belum punya akun di toko kripto, ayo tunggu apa lagi? Gunakan link reflektor di bawah, dapatkan trading fee cashback sebesar 20% seumur hidup ya, dan mulai terus trading di toko kripto. Dan sekarang kita masuk ke ton. Untuk ton kita bisa lihat di sini ya. Sayangnya posisi long kita kena cut loss tipis sih, tipis, ekstrim tipisnya ya. Minus berapa sih? Gue penasaran. Coba kita zoom in ya. Wah, kayaknya udah pasti di bawah dari 1%. Wah, ya 0,0 something lah ya. Jadi nggak kerasa. Tapi kalau sesuai SOP ya berarti cut loss ya. Nah, hari ini mulai terjadi retest di 5,131 sebagai resisten. Tadinya kan support nih ya, jebol. Sekarang mulai di retest sebagai resisten. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close-nya masih di bawah dari 5,131, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 5,068. Ini juga boleh jadi struktur lah ya. Bisa jadi struktur, support juga. Lupa gue pasang dari kemarin-kemarin ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya ya. Untuk posisi spotnya kita bahkan bisa lihat ya, ini udah mulai di retest juga nih hari ini ya sebagai support dan lumayan berhasil sepertinya. Jadi untuk buy limit ada di angka 5,067 dan di angka 4,886. Sisanya masih cukup jauh, jadi ya antar aja lah kita bahasnya ya. Oke, next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX posisi long kita yang kebuka sebenarnya dari tanggal 24 Oktober kemarin, buat yang agresif ya masih bisa dipertahankan karena tidak terjadi daily close di bawah dari struktur ya. So ya buat lo yang masih pegang posisi longnya boleh dipertahankan, tapi please dipertimbangkan untuk tutup posisi kalau jam 7:30 masih belum kena target TP ya. Nah untuk posisi long di AVAX ini target TP-nya di 520, jadi jangan lupa juga dipasang. Siapa tahu nge-wake kena dan ya udah profit gitu ya. Oke. Itu untuk AVAX secara posisi futuresnya. Untuk spotnya di 26,47 yang sedang converge dengan EMA 50. Lalu kalau ngomongin struktur sebenarnya ada di tengah sini ya. Gue lupa pasang kemarin ya. Ya di sinilah ya. Nah, kita bisa di sini di angka, waduh, sorry, salah tuh. Nah, sini. Oke, di angka 25,655. Berarti balimatnya di 26,47, 2565 dan 24779 ya. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo posisi long kita juga sebenarnya masih bisa dipertahankan ya. Walaupun sebenarnya harusnya udah kena target TP sih. Kalau lu buka kemarin tanggal 24 Oktober ya. Karena target TP-nya salah satunya adalah BSB bawah. Buat lu yang buka posisi long di situ dan kena BSB bawah, berarti lu profit sebesar 3,87% ya. Oke, itu untuk posisi long di Ondo. Untuk posisi spotnya di MA20 atau di 0,732, ini cukup dekat jadi gua hitung confluence. Lalu MA50 di 070 dan yang selanjutnya di 0,695. Itu untuk posisi spot dan futures di Ondo ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gue ingatkan sekali lagi ya. Hati-hati seperti yang gue tadi sudah sedikit bahas di depan, semakin banyak scammers ya, jadi kalau sampai ada yang mengaku-ngaku dari TCI begitu, atau bahkan bukan dari TCI, dari manapun lah mengaku bahwa wah lu dengan masukin berapa dana begini akan bla 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 bla, hati-hati ya. Atau bahkan sekarang juga udah mulai ada scam yang kayak oh dia pura-pura kayak ini gue ada kayak dia pura-pura nggak tahu apa tapi itu sebenarnya seed freeze. Nah itu gue nggak tahu bakal gimana yang scamnya, tapi probability-nya itu jadi scam. Jadi ekstra hati-hati. Scam semakin banyak ya. Itu mungkin menunjukkan ada possibility liquidity akan mulai masuk begitu ya. Soalnya terakhir kali yang lumayan gitu kerasanya ya, saat liquidity mulai nambah makin banyak scammers begitu. Tapi ya ya pokoknya sih ini lebih ke reminder jangan sampai ke scam aja gitu, jangan sampai kena begitu. Soalnya sayang kan udah capek-capek nyari duit dingin, kalau kena scam kan aduh malas banget ya. Nah,
Selain dari itu, ya mungkin reminder sekali lagi ya, karena masih ada yang suka nanya, "Bang, emang jam rawan kapan?" Padahal gua bahas tiap hari ya, didengar baik-baik ya, ya. Ya tiap hari berbeda-beda begitu ya. Hari ini di jam setengah 8, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 10 ya. Nah, plus juga boleh perhatiin jam market US Open dan juga kalau Bro Aina sering ngingetin sekarang jam Asia nih mulai bereaksi ya dibandingkan dengan beberapa cycle sebelumnya jam Asia tuh kayak nggak ngaruh ya. Tapi cycle ini lumayan ngaruh karena ya sesuai dengan pembahasan Raoul Pal di 2022 atau 2021 ya. Gue lupa lah antara itu ya. Raoul Pal ngomong bahwa ini Asia kedepannya akan makan banyak market US karena US sekarang boyot sekali untuk adopsi kripto ya. Dan voila ya, ternyata yang dibahas sama Raoul Pal di 2022 beneran kejadian ya. Ya, dan sekarang kita bisa lihat bahkan ya Indonesia pun ya itu mulai terbuka dengan kripto ya. Ya yang nggak tahu sih akhirnya bakal kayak gimana, cuman ya mulai lebih terbuka dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Ya arguably bahkan regulasi mereka lebih bagus dibanding SEC sekarang. On paper ya, on paper untuk pelaksanaannya ya nggak tahu ya. Tapi on paper mereka minimal udah kasih guidelines yang lebih jelas dibanding SEC. Ya memang ironis ya kadang-kadang seperti itu. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.